Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di waktu ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada di waktu sahur. Semoga di kesempatan kali ini Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu semangat dan juga kuat dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan yang suci ini. SBT kali ini Ikhwan akhwat kami menghadirkan Dewan Syariah Rasil. Dan saat ini saya berada di kediaman Ustadz Hamzah Alatas. Beliau selain menjadi Dewan Syariah Rasil, juga rutin mengisi kajian tafsir Al-Quran di siaran-siaran pagi, khususnya di hari Ahad ya. Dan kali ini kami akan menghadirkan di tengah-tengah Anda di waktu sahur gitu ya, sambil menyantap sahur. Mungkin ibu-ibunya juga ada yang masih masak untuk menyiapkan keluarganya, sambil mendengarkan cerita-cerita dari Ustadz Hamzah atas mengenai topik yang kita angkat di SBT kali ini. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini yang paling penting buat Ustadz kalau jaga fisik, jaga apa ya Pak Ustadz? Ya, jaga fisiknya artinya di bulan Ramadan makan sewajarnya, ya juga tidur juga sewajarnya kita jaga itu. Jadi jangan ketika buka itu balas dendam dari apa yang kita nggak makan dari fajar sampai malam, karena itu nanti manfaatnya juga akan kurang. Karena puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa antasumu khairul lakum. Hendaklah kalian berpuasa karena ini kebaikannya untuk dari kalian, baik kebaikan secara ukhrawi maupun duniawi, secara mental maupun spiritual, secara fisik maupun mental. Ya, itu adalah banyak sekali kebaikan puasa itu. Gitu ya. Nah, Iwan Ahmad, di kesempatan kali ini kita akan lebih mengangkat cerita kisah juga nanti yang akan menginspirasi ilmu-ilmu dari beliau. Obrolan kita seputar bagaimana sih sebenarnya melihat tagline Rasil untuk Islam yang satu itu. Dari awal mula kita kampanyekan, kita dakwahkan, kita sampaikan, lalu kita berikan pemahaman kepada umat, kepada masyarakat. Sebenarnya sejauh mana nanti tantangan dan juga ancaman, lalu peluang, prospek dilihat dari sejarah perjalanan para nabi, para rasul, para khalifah rasyidin dan para tabi'in-tabi'innya. Lalu bagaimana di masa depan dengan konsep untuk Islam yang satu ini bisa terus dijaga, karena selain Islam di dunia ini kan ada juga kelompok-kelompok lain yang tidak semuanya suka sama Islam gitu maksudnya. Ada yang berusaha untuk memecah belah, ada yang berusaha untuk memadamkan, ada yang berusaha bahkan untuk menghancurkan. Nah, lalu tagline untuk Islam yang satu ini yang selalu dibawa sama Rasil katanya gitu, memiliki kekuatan apa sih sebenarnya? Itu tadi yang mau cerita-cerita tentang itu Pak Ustaz. Kalau di kajian kan memang selalu khusyuk gitu ya. Nah, kalau di waktu sahur ini sambil kita ngobrol ringan, sambil mungkin nanti cerita Ustadz pengalamannya gimana sih ketika ceramah-ceramah mengangkat untuk Islam yang satu itu di tengah-tengah umat. Nah, sebenarnya prospeknya ke depan ini kalau Ustadz lihat, belajar dari sejarah, lalu fenomena saat ini, lalu nanti di masa yang akan datang itu bagaimana sih Pak Ustadz? Prospeknya insya Allah ya, akan baik, insya Allah. Ini mendapatkan ta'yid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang kita usung ini ya itu sejalan daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan hanya slogan kosong ya. Sering kan orang mengusung kita mengikuti
sunnah Rasul, kita ikuti sunnah Rasul, tapi dalam prakteknya terkadang ya sebagian diambil dari sunnah Rasul, sebagian tidak. Ya. Kalau kita benar-benar mau mengusung, mengikuti dakwah Rasulullah SAW, tentunya Rasulullah SAW itu berdakwah dengan membawa al-Islam, ya, yang tanpa embel-embel seperti itu. Walaupun ya, kita juga tidak menafikan adanya organisasi, kelompok-kelompok. Ya, di zaman Rasul pun ada. Ya, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansar, ada kabilah Aus, Khazraj. Itu nggak dihapuskan itu. Bahkan di Al-Quran diabadikan. Ya. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Jadi tetap namanya itu ada. Ya, begitu juga Aus dan Khazraj. Bahkan ketika Futuh Mekah, ya, setiap kabilah itu bawa panji masing-masing. Yang Aus bawa panjinya, Khazraj bawa panjinya, ya, dan kabilah-kabilah lain bawa panjinya. Tapi semuanya itu ya, tidak menjadi sesuatu yang artinya difanatiki seperti itu. Yang mereka usung selalu adalah keislaman mereka. Mereka semuanya muslimin, mereka semuanya bersaudara, walaupun ya, terdiri dari berbagai suku. Karena berbagai kelompok suku itu adalah merupakan suatu keniscayaan di dalam namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan manusia ini nggak sama semua kan. Yeah. Walau dalam akhir surah Hud, walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Allah bisa saja kalau mau jadikan semua manusia ini satu sama semuanya. Bisa aja. Muslim, mukminin semua. Enggak, karena memang kehendak Allah, manusia ini adalah makhluk yang berbeda, tidak seperti binatang, tidak juga seperti malaikat yang mereka seragam semuanya. Dan binatang misalnya zebra sama semua, mata harimau semuanya. Tapi manusia ini adalah makhluk yang berbeda. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan karamna bani Adam, memiliki keunikan, memiliki keistimewaan, dan Allah berikan amanah kepada manusia ini, dan juga diberikan ikhtiar bagi mereka memilih jalan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan bagi mereka, tapi setiap apa yang diberikan untuk mereka dari kebebasan, dari amanah, itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Nah, kembali tadi kepada dakwah Rasul, bagaimana dari yang berbeda-beda ini semuanya disatukan di dalam Islam. Nah, inilah yang dibawa oleh Rasul. Kita mau senantiasa menggaungkan itu, membawa dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita rasakan ya, seperti yang tadi Bangga bilang, pasti ada pengalamannya. Setiap orang yang mau membawa seperti dakwah Rasul ini pasti ada gangguan, pasti ada yang nggak senang, ada yang nggak suka, pasti ada fitnah. Nah, kenapa kita bilang optimis? Karena kita melihat Rasulullah SAW itu sebagai manusia terbaik, sebagai dai terbaik, sebagai uswah hasanah. Rasulullah aja mendapat fitnah dan cobaan, gangguan. Ya, apalagi kita gitu. Dan optimisnya kenapa? Ya karena kalau kita ngikutin dakwah seperti yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah berhasil, dan kita pun optimis kita juga akan berhasil, akan diterima oleh masyarakat. Memang penentangan itu adalah sesuatu yang biasa diterima bukan saja oleh Rasul, bahkan oleh para anbiya sebelum Rasulullah SAW pun
dialami hal seperti itu. Pak Ustadz, kalau melihat sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW kan tantangan pertama justru dari keluarga. Iya. Kenapa harus dari keluarga gitu? Kenapa sih nggak harus dari orang lain dulu, yang jauh dulu, atau yang orang yang punya kekuatan yang lebih besar? Malah keluarganya dulu kan, bahkan pamannya sendiri gitu ya. Iya. Kalau Ustadz mengalami juga itu di keluarga, emang atau ini sudah jadi sunatullah untuk dai-dai selanjutnya? Iya, memang seperti itu. Ya. Kita alami kadang-kadang dari keluarga. Memang justru tantangan dari keluarga ini adalah tantangan paling berat. Oleh karena itu juga, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, itu yang paling utama adalah berbuat baik kepada keluarga. Wa atidul qurba, berikan ya, harta kamu, infak kamu kepada kerabat dulu. Padahal kerabat ini kan biasanya cobaannya paling berat. Ya, kita ngasih kepada kerabatnya, ya, banyak atau kecil, kadang-kadang nggak terima kasih juga kagak kan. Kadang-kadang malah karena cemooh aja selalu seperti itu. Tapi kalau kepada orang lain biasanya lebih masyhur gitu. Padahal kepada kerabat ini justru ketika begitu banyak cobaannya, disitulah pahalanya makin besar, karena berbuat baik kepada kerabat ini ada silaturahim juga, ada juga sedekah. Apa yang dialami Nabi dari kerabatnya ini adalah merupakan cobaan paling besar, yaitu dari kerabat. Ketika Rasul dakwah kan, yang Abu Lahab itu dia yang dari belakang mendustakan Nabi, menganggap apa yang didakwakan Nabi ini adalah omong kosong dan seterusnya. Ketika Rasulullah berdakwah di kafilah orang yang pergi haji misalnya waktu itu, ya, Abu Lahab terus mengiringi seperti itu. Dan ada satu hadis kalau nggak salah, ini cerita tentang Abu Hanifah, seorang yang, ada satu hadis itu menyebutkan orang yang biasa suka menentang itu biasanya adalah dari kerabat dan orang-orang dekatnya, sebelum orang lain. Ini dibuktikan Imam Abu Hanifah, ya, kan dia seorang orang mufti, kan, gitu, orang yang alim besar. Nah, ini salah contoh kecil aja gitu. Bagaimana dari kadang-kadang kerabat itu nggak ngelihat gitu, artinya atau memandang sebelah mata gitu terhadap seseorang, ya, sebelum orang lain. Itu ketika ibunya menghadapi suatu masalah, dia meminta fatwa. Dia bilang, Abu Hanifah, anaknya mau ngasih fatwa. Dia nggak mau, ibunya. Enggak, saya mau minta fatwa dari ulama sono. Ulama yang terkenal, kondang lagi istilah itu. Padahal ulama itu kalau mau menanya sesuatu, nanya pasti ke Abu Hanifah. Akhirnya, oh iya deh kalau gitu. Ya, nanti kita ke sana, kita tanya. Tapi sebelum nanya, ulama itu udah calling dulu. Sama Abu Hanifah. Nanti kalau ibu saya nanya ini, jawaban ini. Ulama itu bilang, kenapa mau nanya saya? Kenapa nggak nanya? Ya ini kemauan ibu saya seperti ini. Akhirnya dibawa deh ibunya ke tempat itu. Kemudian ditanya masalah-masalah, dijawab, ya, sama ulama tadi. Ya, jawabannya sesuai dari yang Abu Hanifah kasih tadi. Akhirnya setelah itu mereka si ibunya maka merasa puas, pulang. Inilah ada satu hadis Anda lupa, teksnya bilang itu yang pertama kali yang biasanya yang suka menentang dari kebenaran seseorang itu biasa kerabatnya dulu yang belum percaya seperti itu. Nah itu Nabi kita Muhammad SAW juga ya banyak rintangan dari pamannya Abu Lahab dan juga istrinya Abu Lahab, ya. Itu di samping ya tadi ya, orang biasanya kalau dekat kan tahu kecilnya, tahu gimana gitu kan, itu ego, suka ego muncul, dan juga ya tidak lepas daripada hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada keangkuhan,
menganggap, oh, kok saya kan orang lebih mulia, dia kan keponakan saya kok ini. Itu biasanya taufik dan hidayah itu ya kita ketahui bukan juga berarti itu hanya Allah berikan. Oh, kenapa Allah pilih kasih ya kepada pamannya misalnya Hamzah kok dapat hidayah, pamannya Abbas dapat hidayah, kok Abu Lahab tidak gitu. Enggak seperti itu juga. Hidayah taufik dari Allah ini ya diberikan kepada seorang karena memang orang itu layak. Ya, kelayakannya seorang itu yaitu karena hatinya siap menerima, hatinya tidak sombong. Ini kesombongan itulah yang paling sebenarnya yang paling berbahaya, di mana kesombongan itu biasanya kebenaran akan ditolak dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak masuk kepada mereka-mereka yang sombong. Itu Abu Lahab seperti itu ya, karena dia merasa dia lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa, sedangkan ini adalah anak yatim, keponakannya, kok dia kok yang harus ngajarin saya misalnya seperti itu. Nah, kesombongan dan keangkuhan itu biasanya itulah yang menutup seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu. Dan fitnahnya para nabi ternyata dari keluarga juga ya yang diceritakan dalam Al-Qur'an ya Pak Ustadz ya. Kenapa harus orang yang terdekat gitu Pak Ustadz? Dakwah kan dimulai dari orang yang terdekat, karena sebenarnya ya dari orang terdekat inilah yang akan sokongan, bantuan yang akan lebih kuat kan dari kerabat itu. Sehingga Allah katakan wa anjir ashiratakal aqrabin, ya. Berikanlah peringatan kepada kerabat dekat kamu dulu. Gitu. Karena memang ya sebelum orang lain biasanya yang siap, yang tahu kondisi kita yaitu kerabat kita yang terdekat itu yang selalu berdampingan dengan kita. Ya, Nabi Musa pun disokong oleh saudaranya. Sana syuddu adudaka bi akhika. Aku akan perkuat kamu punya adud, asalnya lengan itu. Artinya bagaimana kekuatannya disokong dengan saudaranya itu. Itu ya itu penting. Tapi ya gitu lagi hidayah itu ya, akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mau menerima hidayah itu, yang tidak ada kesombongan di dalam hatinya, keangkuhan. Nah, kita kembali kepada Islam ini Pak Ustadz ya. Ketika ingin disatukan, lalu melihat sejarah para pengemban risalah, itu juga ada catatan yang mengangkat bahwa ya Islam juga akhirnya dipecahkan oleh keluarga yang bertikai gitu. Akhirnya muncullah jadi satu kelompok, muncullah jadi satu mazhab, muncullah jadi satu golongan. Awalnya dari keluarga gitu. Ada yang adik kakak, ada yang anak dan orang tua gitu ya. Akhirnya jadi dikuatkan, akhirnya diperuncing terus gitu perbedaan itu akhirnya jadi perpecahan. Awalnya dari keluarga juga. Ya, fenomena apa tuh? Ya, ini fenomena kalau egosentris itu yang menjadi kuat, bukan tujuan ridho Allah yang menjadi tujuan mereka. Ya, kalau ego pribadi itu yang menjadi tujuan, siapapun bisa pecah. Ya, seperti Qabil dengan Habil, dia bunuh saudaranya karena ada egonya kan. Karena kok dia merasa iri, dia merasa dengki, hasut ya terhadap saudaranya. Asalnya biasa saja mungkin. Ya, banyak juga dia di antara kita ini, di antara saudara ribut karena ego pribadinya bukan keridhaan Allah yang dicari, ya. Sehingga dengan keridhaan Allah dia akan, walaupun ada perbedaan, tapi tetap dia itu bersatu. Perbedaan mungkin pandangan, perbedaan itu akan menjadi suatu hazanah pemikiran, menjadi hazanah kekayaan intelektual kalau perbedaan kan itu. Nah, tapi kalau tujuannya satu, niscaya tidak akan pecah. Nah ini
berbicara tentang perpecahan ini juga, apa yang dibawa oleh Rasil ini sebenarnya inilah yang terpenting ya. Kalau orang selama ini saya mengamati dan juga kita melihat ya, kalau kita mau mempersatukan sesuatu, dimulainya dari golongan, dimulainya dari madhab susah. Jangankan antar madhab, di dalam satu madhab Dalam satu mazhab yang sama ada perbedaan. Itu karena apa? Karena makin di satu mazhab itu pembahasannya makin bukan pokok, ya makin menjadi furu gitu. Makin bercabang-cabang. Setiap percabangan pasti akan mudah berbenturan. Seperti saya suka gambarkan kan dengan pohon keimanan itu yang ngambil dari surah Ibrahim ayat 24-25. Yeah. Bagaimana keimanan itu digambarkan sebagai pohon thaibah. Itu yang pokoknya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah. Kemudian cabang-cabangnya itu cabang-cabang keimanan. Nah, kebanyakan kita itu berada di furu-furu iman ini. Nah, cabang-cabang keimanan, nah ranting-ranting kecil ini ya adalah sesuatu yang paling mudah sekali bentrok satu sama lain. Ya, pohonan misalnya rantingnya yang kalau batang yang besar kan walaupun ada angin keras, iya satu aja. Gitu. Dia nggak pernah bersatu, nggak pernah beradu kan. Coba ranting, ketiap angin sedikit, tiap angin pasti itu. Ya, rantingnya banyak. Iya, rantingnya banyak lagi, udah makin banyak itunya bentrokannya seperti itu. Nah itu, jadi kita mulainya itu memang harus mulai dari pokoknya itu. Yaitu sumbernya harus kita jadikan yaitu Al-Quran sebagai sumbernya. Segala sesuatunya kita kembalikan. Ini kan juga damar Rasul dikatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Itu jadi pokok. Jadi ini bukan slogan aja. Jadi dalam masalah ya, buruk kita kembalikan kepada Al-Quran seperti itu. Baru yang ranting-ranting kita bisa saling memahami, kita bisa bertukar pikiran seperti itu ketika ada perbedaan di ranting tadi. Karena kita tahu asalnya. Gitu. Baik. Terus tadi melihat tantangan pertama kan dari keluarga ya. Yeah. Termasuk juga sejarah Nabi menunjukkan itu. Sebenarnya menurut Ustadz kalau ancaman yang paling besar itu apa dari persatuan ini? Tadi kan kalau keluarga mungkin faktor faktor internal ya. Kalau faktor eksternal sendiri? Ya kita ini ya ada faktor internal, ada juga faktor eksternal kan itu kan tantangan kita ini. Ya faktor internal itu tadi ya, jadi kita ini dalam satu rumah, tapi masing-masing nggak tahu prinsip dari yang kita pegang gitu kan. Yeah. Tadi masing-masing egonya gitu. Masing-masing egonya di antara kita. Ya masing-masing menonjolkan egonya, menonjolkan kelompoknya. Akhirnya walaupun secara internal kita dalam keluarga kaum muslimin ini ya terjadi kan ya, perselisihan seperti itu. Belum lagi dari eksternal. Nah, dari eksternal ini ya nggak kurang hebatnya mereka berusaha terus merongrong mencari kelemahan kita. Dan biasanya dari eksternal pun ini mereka itu walaupun mereka bermacam-macam, bergolong-golongan, tapi ketika menghadapi kaum muslimin mereka bersatu. Yeah. Kan disebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang di luar Islam itu mereka bersatu memerangi kaum muslimin. Allah katakan illam taf'alu takun fasadun fil ardi takun fitnatun wa fasadun kabir. Jadi mereka orang-orang musyrik ya, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, mereka itu
ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka, sebagian dari mereka itu menjadi sekutu terhadap sebagian lain. Mereka saling melindungi, saling menyokong. Illam taf'alu, kalau kalian nggak melakukan hal yang sama seperti mereka, arti kalian saling dukung, saling rangkul, saling bersatu, saling sayang menyayangi, takun fitnatun wa fasadun, akan terjadi fitnah. Fitnah ini artinya akan terjadi sesuatu yang akan bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian. Karena fitnah itu bukan berarti adu domba, artinya arti fitnah dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu fitnah itu maksudnya adalah sesuatu yang mendorong seseorang bisa keluar dari agamanya. Fitnah itu bisa berupa bujukan, godaan, sampai intimidasi dan ancaman pembunuhan. Orang kalau diancam kadang-kadang bisa keluar dari agamanya, atau kadang-kadang dibujuk ya dengan uang, dengan kedudukan bisa juga keluar dari agamanya. Itu fitnah itu, makanya fitnah ini bahayanya lebih besar daripada orang kalau muslim dibunuh ya selesai. Dia mati dalam husnul khotimah kan. Tapi kalau fitnah ini lebih besar, lebih hebat dampaknya dari pembunuhan tadi kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini arti bisa seperti itu kaum muslimin kalau enggak bersatu. Ya, takun fitnatun wa fasadun, akan terjadi kerusakan di antara kaum muslimin. Nah, jadi itu. Jadi baik ada dari internal maupun eksternal. Internalnya itu ya, harusnya kita ini mengetahui prinsip pokok masing-masing dari kita ini. Itu prinsipnya adalah yang harus kita jadikan acuan, yang harus dijadikan mizan, tolak ukur kebenaran di antara kita adalah Al-Quran dan Sunnah itu. Ya. Lalu Pak Ustadz melihat perkembangan saat ini juga ancaman-ancaman lain nih Pak Ustadz ya, yang biasanya bisa menggerogoti dan menyebabkan perpecahan itu semakin nyata. Itu dilihat dari ancaman ras dan suku. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengangkat bahwa ada istilah, oh ini Islam Arab, Islam Jawa, Islam Cina gitu ya. Ini kan bahaya juga Pak Ustadz ya, ketika rasnya justru diangkat-angkat gitu. Akhirnya mereka membedakan, oh Islam Jawa nggak begini, jangan bawa Islam Arab deh. Atau oh kita berbeda dengan Islam Cina nih. Nah itu kan hal yang bisa, ini kita melihat hal itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu inilah kembali kepada kembali kepada itu perbedaan ego lagi tadi. Sebenarnya kalau dikembalikan kepada Al-Quran kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah Subhanahu wa taala sedang nyatakan, wahai manusia semua, sungguhnya kami ciptakan kalian dari Adam dan Hawa ya. Inna khalaqnakum min dzakarin, seseorang laki-laki dan seorang wanita, yaitu nenek moyang kita. Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian kemudian dari nenek moyang kalian itu menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu perbedaan di antara kalian bukan untuk saling melecehkan, menghinakan. Allah katakan lita'arafu, agar supaya kalian malah saling mengenal satu sama lain. Perbedaan suku, ras itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah ya. Wa min ayatihi, Allah katakan ya, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana bahasa kita berbeda, warna kulit kita berbeda. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini beragam seperti itu. Ini di dalam Islam sama sekali nggak jadi permasalahan, sampai Rasulullah katakan
Al-annasu sawasiyatun ka'asnanil musht. Manusia itu sama kedudukannya bagaikan gigi-gigi sisir. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswada ala abyada wala li abyada ala ahmara illa bittaqwa. Enggak ada keutamaan bagi yang putih terhadap berkulit putih terhadap kulit hitam, maupun kulit putih terhadap kulit merah dan sebagainya kecuali dengan ketakwaan. Ya, ini ras ini udah selesai dari sejak di zaman Nabi itu nggak ada perbedaan lagi bagaimana Rasulullah mengangkat bahkan memerintahkan Sayyidina Bilal untuk azan di atas Ka'bah itu. Ini artinya nggak ada perbedaan. Kok kita berselisih karena kita nggak ngelihat nih itu kenapa kok timbul seperti ini. Kita nggak ngelihat Al-Quran gimana, kita nggak melihat Sunnah Rasulullah seperti apa, sehingga hal-hal seperti ini bisa disuburkan kembali, dihidupkan. Tapi kalau kita paham semuanya tentang apa firman Allah dalam Al-Quran tentang masalah ini, bagaimana Sunnah Rasul memperlakukan orang-orang yang berbeda ras, berbeda warna kulit itu dalam pandangan Islam itu sama, enggak ada jadi masalah seperti itu. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang mendengarkan acara Sahur bersama tokoh edisi Dewan Syariah Rasil bersama Ustadz Hamzah Alatas. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali di sesi kedua. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Saat ini sedang mendengarkan Sahur bersama Tokoh, edisi Dewan Syariah. Kali ini kami berbincang-bincang di waktu sahur ini bersama Ustadz Hamzah Alatas. Di sesi pertama tadi kita sudah banyak cerita dan juga banyak ilmu yang kita gali dari perbincangan dengan beliau, dan di sesi kedua ini kita akan tambah dalam lagi gitu, memperkaya obrolan kita mengenai sebenarnya prospek, peluang, ancaman untuk Islam yang satu di masa lalu dan yang masa akan datang itu seperti apa. Nah Pak Ustadz, melihat faktor kekuasaan bagaimana nih Pak Ustadz? Faktor kekuasaan itu sendiri dalam sejarah kan sering menimbulkan pertikaian ya. Walaupun di masa-masa mulkan atau kerajaan, ya kekuasaan ini menjadi tujuan utama para khalifah gitu, supaya mereka bisa mensyiarkan agama. Nah kalau sekarang kan sudah beda zaman nih Pak Ustadz ya. Faktor kekuasaan pun sekarang digunakan oleh para penguasa ini untuk mengendalikan para ulamanya juga, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan nasihat yang mementingkan kekuasaannya gitu ya. Bagaimana pandangan Ustadz? Iya, ketika bukan keridhaan Allah yang dituju, berarti di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan dengan yang lainnya. Jadi ada satu hadis menyebutkan, katanya Rasulullah itu nggak khawatir nanti umatnya itu akan musyrik dengan menyembah berhala, tapi mereka akan musyrik yaitu dengan menyembah sesuatu yang diberhalakan itu bukan lagi patung maksudnya. Tapi itu yang diberhalakan itu apakah itu uang nanti, jabatan, kekuasaan, kedudukan. Itulah yang diberhalakan, Allah disekutukan dengan mereka. Ilah. Nah, ilahnya jadi banyak, jadi bukan patung saja seperti itu. Oleh karena itu kan disebutkan dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik.
Orang musyrik kan kalau dulu yang musyrik ya dia nyembah berhala kan gitu, nyembah patung seperti itu. Ya. Tapi di sini disebutkan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Yaitu disebutkan janganlah kalian menjadi orang yang musyrik, artinya mensekutukan Allah. Kok disebutkan keterangannya adalah orang yang menjadikan yang memecah belah agamanya dan setiap kelompok itu bangga dengan agamanya. Apa maksudnya ini dianggap sebagai musyrik? Karena ya, kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya ini disamaberatkan dengan kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan ini. Ya, yaitu dengan juga ya mensekutukan dengan kedudukan, dengan uang, dengan harta itu bisa jadi kita ini musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan kegandrungan kita kepada Allah sama dengan kegandrungan kita dengan hal-hal yang tadi. Ya, jadi kemusyrikan di zaman sekarang ini beraneka ragam. Nah dengan banyak orang yang seperti ini, ya, dia mensekutukan Allah dengan kedudukan, akhirnya dia bisa melakukan apa saja, dia mau berbuat apa saja demi yang penting tujuannya tercapai tadi. Apakah itu tujuan kekuasaan, mendapatkan kedudukan, sehingga apapun dilakukan itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala kepentingan kegandrungan dia dengan Allah dan dengan yang lainnya, itu saja sudah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya, apalagi dengan dia sampai berani ya, menyimpangkan ayat-ayat Allah demi kepentingannya. Nah ini faktornya itu tadi. Jadi hawa nafsunya ya dijadikan Tuhan selain Allah. Nah tadi Pak Ustadz menarik ketika Ustadz sebutkan penyimpangan ayat ya tadi ya. Apakah karena Al-Qur'annya yang memang bisa digunakan oleh orang yang berilmu gitu, akhirnya disimpangkan pengertiannya, tafsirnya. Akhirnya kan ada ayat yang menyesatkan. Sebenarnya Al-Qur'annya sih pasti tidak akan menyesatkan, tapi orang yang menafsirkannya. Nah, kenapa Al-Qur'an tidak dijaga dari para orang yang bisa menafsirkan ini? Apalagi para penafsir ini juga bisa apa istilahnya dikuasai oleh para penguasa. Kalau sekarang oleh para pengusaha gitu. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang Allah katakan itu hudan linnas, ya, di dalam ayat yang sering kita baca di bulan puasa ini. Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan yang dimana diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan linnas. So, ini adalah buku petunjuk buat manusia. Dan keunikan dari Al-Quran juga adalah wabayyinatin minal huda. Dia ini penjelas dari petunjuk itu sendiri. Jadi Al-Quran ini bisa menjelaskan, ya, ayatnya itu diterangkan oleh ayat yang lain seperti itu. Nah, adapun orang yang suka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya, disesuaikan dengan hawa nafsunya, inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang nafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, arti pendapat pribadinya, dengan hawa nafsunya yang mengikuti. Jadi Al-Quran itu dibelokkan, digiring sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Atau istilahnya yang harusnya Al-Quran itu sebagai imam, ini Al-Quran ini sebagai makmum. Jadi ayatnya dibaca, tapi dia harus ngikutin keinginan dia. Nah Rasulullah bilang, fal yatabawwa
maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Nah ini ya sebenarnya Al-Qur'an itu sudah jelas ya. Al-Qur'annya itu bahkan satu ayat itu bisa dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya, tapi terkadang orang yang tadi yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai imamnya dia, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya ada ayat disimpangkan disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya, atau terkadang bukan hawa nafsunya dia tapi hawa nafsu orang lain. Ya dia diorder berpesanan ya, sehingga dikeluarkanlah fatwa seperti itu. Jadi bukan dari ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya begitu jelas ya, begitu gamblang, tapi disimpangkan, disesuaikan dengan hawa nafsu. Biasanya yang seperti itu mengambil sepenggalan ayat, menafsirkannya seperti itu. Tidak ya, mengambil suatu ayat kemudian ditafsirkan dengan ayat lain, dijelaskan, dikuatkan dengan ayat lain, apalagi dijelaskan dengan praktek apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti itu. Tapi diambil penggalan ayat, ditafsirkan semau dia seperti itu. Itu yang berbahaya. Nah hal-hal itu kan terjadi ya Pak Ustadz. Yeah. Bahkan terjadinya juga hampir setiap zaman nih Pak Ustadz. Mengantisipasinya gimana Pak Ustadz? Kalau bagi seorang mufassirin sendiri, bagi ulama sendiri itu gimana nih mengantisipasi hal-hal begini gitu? Ya sebenarnya itu yang sebenarnya sering kita gembor-gemborkan di dalam di Rasil juga, kita harus benar-benar ya kita kaji Al-Qur'an, kita renungi, kita tadabburi ya. Niscaya mentadaburinya ini kan artinya kita baca Al-Qur'an, kita lihat bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan satu sama lain. Satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain supaya kita tidak menyimpang dengan apa yang dimaksud dari Al-Qur'an tersebut. Ini ya bukan artinya ini saya bicara seperti ini apa ya, mengada-ngada gini. Memang terjadi perselisihan itu karena ketika suatu ayat itu nggak ditafsirkan dengan melihat ayat yang lain. Ya. Seperti ya saya contohkan ya. Seperti misalnya bagaimana saya belum lama menuliskan tentang Al-Islam wa Milkul Yamin, menulis tentang Islam dan perbudakan. Islam dan perbudakan. Dan perbudakan. Orang menganggap bagaimana melihat Islam itu seolah-olah melegalkan atau melanggengkan perbudakan. Ini yang sempat menjadi sorotan dunia barat juga ya. Itu karena jadi Islam dipandang buruk karena begitu juga belum lama memang dipraktekkan lagi. Ketika di Syria tuh bagaimana tawanan-tawanan perang itu dijadikan budak, dijadikan hamba sahaya. Padahal perbudakan ini sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara bertahap. Ya. Islam datang, perbudakan sudah ada, sudah merajalela bukan saja di tanah Arab, di seluruh dunia waktu itu kan. Maka Islam kemudian datang dengan menghapuskan perbudakan dengan berbagai cara. Orang yang kafarat sumpahnya, dia harus membebaskan budak. Orang yang bunuh nggak sengaja, memerdekakan budak. Orang yang melihar istrinya, memerdekakan budak. Orang yang batal puasanya karena melakukan hubungan suami istri bulan Ramadan kan, mereka berbagai cara. Dan perbudakan sesuatu yang akan menjadi perbudakan itu tutup dalam Islam. Jadi yang membebaskan perbudakan dibanyakan dalam Islam. Sampai-sampai seorang yang diperbolehkan menikah dengan hamba sahaya, memang ini hamba sahayanya, itu sebenarnya juga adalah jalan untuk memerdekakan si itu. Karena setiap dia sudah melahirkan anak, langsung dia merdeka si ibunya itu. Nah, ini nafsu kekuasaan juga mungkin dulu sering dalam sejarah bagaimana
ingin menguasai suatu daerah, kemudian ingin mengambil wanita-wanitanya menjadikan budak dan seterusnya. Bisa saja ayat-ayat tentang perbudakan ini ditafsirkan lain. Ketika ada peperangan, maka si tawanan-tawanannya dijadikan budak. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tawanan-tawanan itu nggak ada satu ayat pun yang berbicara bahwa tawanan itu dijadikan budak, nggak ada. Yeah. Di dalam surah Muhammad disebutkan فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Jadi ketika dalam perang, kalau kamu menjumpai orang kafir ini dalam perang, ini begitu juga penting satu ayat dimengerti konteksnya, ini bukan ayat perang, bukan ayat dalam keadaan damai ya. Kalau dalam keadaan damai jangan diterapkan ayat ini. Kalau kalian bertemu orang yang kafir, penggal lehernya, ini repot nih. Ini dalam perang ya. Sebab kaitannya itu hatta idza athkhantumu, sehingga pada saat kalian menundukkan mereka udah kalah. Ya, fashuddul wathaq, tawan mereka. Tawan apa dijadikan budak? Enggak ada perintah jadikan budak. Fa imma mannam ba'du wa imma fidan. Ada kalanya kalian bebaskan, itu tergantung situasi dan keputusan komandan atau pimpinan. Yeah. Wa imma fidan, atau jadikan tukar menukar tawanan seperti itu. Nah, ini dipraktekkan zaman Rasul ketika menang perang Badar. Yaitu bagaimana para tawanan itu ditebus. Kalau bagi mereka yang kaya, ya ditebus dengan bayar uang. Bagi mereka yang nggak punya uang, disuruh ngajarin 10 anak-anak kaum muslimin, ngajarin baca tulis. Udah selesai, dibebaskan. Jadi itu yang dipraktekkan. Tidak ada yang diperbudak ya. Nggak ada yang diperbudak. Nah, ini pentingnya, artinya bagaimana ayat Quran itu diterangkan oleh ayat Quran yang lain seperti itu, dan itu harus ini pentingnya bagaimana kita selalu mentadabburi Al-Quran. Setiap ada masalah, kenapa sih masalah seperti ini? Baca ayat-ayat yang lain, pasti dapat penjelasannya seperti itu. Apakah pemahaman ayat juga terjadi dalam hal zakat, infak, dan sedekah, Pak Ustaz? Ya, terjadi. Jadi bagaimana ayat Al-Quran kan itu bukan hanya untuk manusia pada zaman Nabi kan. Al-Quran kan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi untuk sampai akhir zaman. Yeah. Oleh karena itu Allah siapkan kitab sucinya ini yang siap untuk zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman kita, maupun zaman yang akan datang ila yaumil qiyamah. Nah, apa yang tentunya ada di dalam Al-Quran ini pasti siap untuk menjawab kondisi setiap zaman. Nah, kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu menerapkan sesuai yang pada zamannya, ya, seperti dalam zakat. Nah, ini padahal jelas sekali dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 267 itu, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Ini ayatnya begitu global, begitu mencakup syamil semua jenis macam dari harta yang harus dizakatkan. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari segala sesuatu yang baik yang kalian hasilkan. Ini kalau dibilang apa yang kita hasilkan, macam-macam kan. Kalau dulu mungkin diterjemahkan pada zaman Nabi yang dihasilkan, hasilkan pertanian, ya, perkebunan, perdagangan pada waktu itu. Ya, kita kan merujuk yang zaman Nabi, ada yang mengatakan gitu. Iya, tapi kan Al-Quran ini untuk zaman sekarang. Nanti kalau di Rasulullah SAW itu pernah di akhir Hajjatul Wada memerintahkan pesan-pesan supaya Al-Quran ini disampaikan. Balighu anni kan? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku itu walaupun satu ayat. Saya yang sampaikan apa? Ayat Quran. Harus sampaikan ini. Ya. Kata Nabi, farubba mubalaghin au amin min sami. Setelah ayat ini, setelah Nabi bilang, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Karena nanti orang yang disampaikan itu, barangkali dia lebih paham tentang ayat ini dari yang mendengar langsung. Ini maksudnya apa?
Ya kalau dulu mungkin dipahami oleh orang pada zaman dahulu sahabat itu tentang maka sabtum tadi apa yang kalian upayakan. Itu ya memang yang sesuai dengan kenyataannya itu. Yang dihasilkan waktu itu pertanian, perkebunan, kemudian perdagangan, peternakan, itu kasab kan semuanya. Tapi sekarang kita pahami, ya, seperti yang Nabi bilang, mungkin kita yang mendengar ini, ya, yang kita disampaikan, kita bukan mendengar langsung, kalau sahabat dengar, kita bisa lebih paham tentang ayat ini, maksudnya bagaimana luasnya cakupannya, daripada yang dulu, karena kita ngelihat keadaan sekarang. Bagaimana hasil usaha itu bahkan jauh lebih banyak daripada hasil usaha yang kita lihat dari pertanian dan perkebunan maupun dari perdagangan. Jadi zaman dulu itu dipahami apa yang dihasilkan dari bumi itu, yaitu dari kurma, dari gandum seperti itu, dari zabib, ya. Nah, itulah yang dizakatkan. Memang waktu itu yang jadi komoditas pokok, makanan pokok itu. Kalau sayur-sayuran nggak dizakatkan itu, ya. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini Allah sebutkan macam-macam tumbuhan, ya, ada yang berpara dan tidak berpara, ada kurma, ya, dan pertanian, ya, yang bermacam-macam. Itu disebutkan secara umum, ya. Kemudian ada contohnya seperti ada zaitun, ada rumman, ya, yang serupa dan yang tidak serupa. Kulu min thamari, silahkan kalian makan dari buah-buahnya tersebut. Idza athmara, kalau berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, berikan haknya ketika panen. Nah ini jadi, ya, dari surah Al-An'am ayat 141 jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam hasil bumi, ya. Nah, ini hasil bumi kalau zaman dulu dipahami, ya, apa yang dizakati, ya apa yang menjadi komoditas makanan pokok pada waktu itu. Yang biasanya ulama bilang, oh, yang bisa disimpan, ya, bisa tahan lama, seperti itu. Ya, itu sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Tapi zaman sekarang ini hasil bumi bermacam-macam, bahkan ada yang nilainya lebih besar daripada gandum, beras, seperti itu. Seperti cabai, ya, bawang, kelapa sawit, cengkeh, ya, lada dan sebagainya. Itu nilainya lebih mahal daripada gandum dan beras, seperti itu. Masa petani beras, gandum dikenakan zakat, lalu petani cabai, ya, petani kelapa sawit, cengkeh, lada dan sebagainya tidak dikenakan zakat. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak sesuai juga dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman, kadang-kadang seorang memahami sesuatu masalah hanya dilihat pada masa Rasul, tapi nggak melihat kepada referensi yang utamanya, yaitu Al-Quran. Rasulullah kan menerjemahkan sesuai dengan pada masanya, seperti itu. Al-Quran itu nanti setiap masa dia akan sesuai kepada masa yang dialami oleh umat Nabi sampai akhir zaman, seperti itu. Makanya ketika di masa kapanpun, sebenarnya ketika Al-Quran menuntun umat ini untuk bersatu, pasti akan bersatu di masa kapanpun. Bisa, sama seperti itu. Kalau referensi yang dipakai, pedoman yang dipakai sama seperti Rasulullah. Rasulullah yang pakai pedoman untuk mensatukan umat adalah Al-Quran. Fadzakir bil Quran. Ya. Berikan peringatan selalu dengan Al-Quran. Rasulullah man yakhafu wa'id.
Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu ya, di batas siaran untuk sahur bersama tokoh ini. Sebagai penutup Pak Ustadz, apa yang ingin disampaikan kepada Ikhwan dan Akhwat sebagai pesan Ramadan di tahun ini? Ya, ya, pesan Ramadan, bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di sana diturunkannya Al-Quran Karim. Ya. Bulan Ramadan sebelumnya sama seperti bulan-bulan yang lain, ya, tidak memiliki keistimewaan. Bahkan yang istimewa di antara 12 bulan Hijriah itu, yaitu 4 bulan yang dihormati Allah, ya, Ashhurul Hurum yang kita kenal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Ramadan tidak masuk di Ashhurul Hurum, tapi bulan Ramadan menjadi mulia adalah karena diturunkannya pada bulan tersebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita kalau mau mulia, ya, umat Islam menjadi jaya kembali seperti pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu harus menjadikan Al-Quran sebagai hudan bagi kita, sebagai mizan, sebagai nur, sebagai hujjah bagi kita, dan juga sebagai furqan. Ya. Jadikanlah Al-Quran senantiasa menjadi pedoman hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai referensi kebenaran, tolak ukur kebenaran, akrablah dengan Al-Quran, baca, bukan hanya baca selesai tamat di bulan Ramadan, mungkin 5 kali, 6 kali, ya, 10 kali misalnya sekalipun, ya, tapi tanpa mentadaburi merenunginya. Hendaklah kita baca ayat Al-Qur'annya dan kita renungi, kita coba pahami maknanya, agar supaya kita akan mendapatkan, ya, petunjuk dari Al-Qur'an itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas nasihat, tausiah, dan obrolannya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah sahur bersama tokoh edisi Dewan Syariah Rasil bersama Ustadz Hamzah Alatas. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi Anda. Dari studio, saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atef Setiabudi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.